Bab 2. Api turun dari langit. Bang. Ketika dia tercengang, tiba-tiba ada gemuruh, bintang jatuh, dan bumi bergetar karenanya. Kuda kurus itu tampak ketakutan, meringkik sambil menegakkan punggungnya, dan Harley jatuh dari punggung kudanya. Bintang-bintang berjatuhan, keajaiban zaman. Harley buru-buru bangun, menginjak tanah yang hangus dan perlahan mendekat melawan panas yang mengepul. Hanya ketika mendekat, dia menemukan itu bukan bintang jatuh dari langit, tetapi bara api emas seukuran telapak tangan. Tiba-tiba, Harley terkejut, tidak pernah mengira itu adalah satu gumpalan api yang menyebabkan gerakan sebesar itu. Segera, sinar emas menghilang, dan bara api itu seperti cahaya lilin, melayang di sana sendirian. Meskipun itu adalah bara api, Harley tidak bisa merasakan suhu tinggi sedikit pun. Ada bara api kecil yang bergoyang, kesepian, seperti anak tunawisma. Kamu juga tidak punya rumah. Sepertinya dia kesepian dan memiliki suasana hati yang sama, jadi Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan telapak tangannya dan menyentuhnya dengan ringan. Bara api itu tampaknya bersifat spiritual, dan api itu melompat ke telapak tangannya, seperti anak kecil yang lugu dan cantik yang bermain di telapak tangannya. Menarik, Harley mau tidak mau mengulurkan jarinya dan mengetuk api. Namun, itu tidak masalah sama sekali, tapi bara api berubah menjadi cahaya keemasan dan mengalir ke tubuhnya. Kamu, Harley berbicara, tetapi tidak sempat menanggapi. Dan bara api itu tampak sangat lucu, mengelilingi sebuah lingkaran besar di tubuhnya, dan akhirnya masuk ke diafragmanya yang rusak. Segera, panas terik datang dari perut bagian bawahnya, menyebabkan dia melihat ke dalam tubuhnya dengan tergesa-gesa. Dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Karena bara api, diafragmanya yang retak disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kehangatan mengalir ke seluruh tubuh, seperti musim dingin, bermandikan terik matahari. Ini, Harley membuka mulutnya. Tapi ini belum berakhir. Bara api melompat-lompat di dalam diafragmanya, seperti merasakan kapasitas kecil dari diafragmanya. Bara api kecilnya tiba-tiba menjadi besar, memancarkan kecemerlangan keemasan yang cemerlang, hingga menjadi lautan api keemasan, dan dengan itu berubah menjadi lautan api, dan juga memperluas diafragma Harley. Harley memeluk perut bagian bawahnya dengan dengungan teredam, dan jatuh ke tanah di tempat, mencakar dirinya sendiri di perut bagian bawah di sekujur tubuhnya. Dengan suara seperti itu, diafragma yang baru saja dipulihkan Harley pecah lagi, pecah oleh api dan menjadi putih, seperti dunia kabut putih, dengan cahaya keemasan yang menyilaukan di bawahnya. Pada titik ini, bara api berhenti dengan patuh, dan melayang di sekitar sana, seolah-olah berkeliaran di sekitar rumahnya yang baru dibuat. Tapi dia kayak orang yang baik-baik saja, sedangkan keadaan Harley tidak begitu baik. Dia berbaring di tanah dan terengah-engah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan rasa sakit yang parah, menyebabkan urat biru muncul di dahinya, mata merah, dan bahkan wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Pada titik tertentu, rasa sakitnya berangsur-angsur hilang, dan perasaan hangat memenuhi tubuhnya lagi, menyebabkan Harley mendapatkan kembali kejernihan pikirannya. Pada saat ini, dia menatap diafragma yang telah berubah secara drastis, membuka mulutnya, tenggorokannya agak kering. Apakah ini lautan diafragma? 6 tingkat kultivator, Ningqi, Ren Yuan, Zhen Yang, Lingsu, Kongming, Tianji. Alasan mengapa Harley begitu terkejut adalah karena apa yang disebut lautan diafragma adalah satu tingkat lebih tinggi dari diafragma. Hanya ketika dasar kultivasi mencapai alam Kongming, lautan diafragma dapat benar-benar dikembangkan. Dia tidak habis pikir.
bara api itu tidak hanya memperbaiki diafragmanya, tetapi juga mengembangkan lautan diafragma untuknya. Tiba-tiba, energi spiritual antara langit dan bumi berfluktuasi. Segera, energi spiritual langit dan bumi berkumpul menuju Harley Ye, dan pusaran energi spiritual terbentuk dengan lautan diafragma Harley Ye sebagai pusatnya, mengalir ke tubuh Harley Ye melalui pori-pori titik-titik akupuntur, dan kemudian dituangkan ke lautan diafragmanya. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, seperti seekor paus yang menelan energi spiritual antara langit dan bumi. Pada saat ini, bara api menjadi aktif kembali. Semua energi spiritual yang dituangkan ke dalam lautan diafragma langsung dimurnikannya menjadi energi sejati emas murni, sehingga lautan diafragma yang agak kering menjadi emas menyilaukan. Energi sejati itu seperti lautan emas. Melihat lautan diafragma dengan linglung, mata Harley Ye agak berkabut, dan tubuhnya bergoyang beberapa kali sebelum dia jatuh ke tanah. Tidak ada kata sepanjang malam, dan fajar muncul dalam sekejap mata. Di pagi hari, sinar mentari yang ramah mengenai wajah Harley Ye melalui jendela. Perlahan membuka matanya, Harley Ye melihat wajah kecil yang belum dewasa di depannya, menatapnya dengan mata besar yang berkedip. "Kakak, kamu sudah bangun." Anak itu menunjukkan 2 baris gigi putih. "Siapa kamu?" Harley Ye segera duduk, menatap bocah itu, lalu melihat sekeliling. "Sangat aneh, tempat apa ini? Mengapa aku ada di sini?" "Nama aku adalah Winston Hu." Bocah itu sederhana dan jujur dan tersenyum. "Ini adalah taman spiritual kecil Sekte Heng Yue. Kamu pingsan di hutan tadi malam. Aku dan kakek membawamu kembali." Sekte Heng Yue." Harley Ye tercengang. Kerajaan Chu memiliki 1 istana dan 3 sekte. Istana Haus Darah mendominasi utara kerajaan Chu, sementara sekte Zheng Yang, sekte Qing Yun, dan sekte Heng Yue mendominasi selatan kerajaan Chu. Dalam arti tertentu, sekte Heng Yue dan sekte Zheng Yang juga bermusuhan. Harley Ye tidak menyangka segera setelah dikeluarkan dari sekte Zheng Yang, hari ini dia datang ke sekte Heng Yue yang merupakan musuh sekte itu. "Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan." Melihat Harley Ye terkejut, Winston Hu sudah berlari keluar saat dia berbicara. Di ranjang bambu, Harley Ye tertegun sejenak, dan kesadarannya berangsur pulih, dan dia mengingat apa yang terjadi tadi malam. Memikirkan apa yang terjadi semalam, Harley Ye buru-buru memeriksa tubuhnya. Lautan diafragmanya penuh keemasan, seperti dunia sendiri dengan kabut putih kabur di atasnya dan energi emas sejati yang bergejolak di bagian bawahnya. Ini bukan mimpi, semua ini nyata. Pernapasan Harley Ye agak pendek. Ketika dia bangun, diafragma yang rusak tidak hanya diperbaiki, tetapi juga membuka lautan diafragma. Bahkan energi sejati di lautan diafragma menjadi semakin halus. Sambil memegang tinjunya, dia menemukan perasaan kultivator yang telah lama hilang. Penglihatan dan kekuatan, juga pada saat ini, memiliki sublimasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan semua ini dikaitkan dengan bara api emas. Memikirkan api emas, Harley Ye melihat api emas yang tergantung di lautan diafragma tanpa sadar. Bara api mengayunkan api dan melompat seperti anak kecil. "Kamu jangan-jangan api sejati," pikir Harley Ye, memanggil api ke telapak tangannya. Tiba-tiba, suhu di dalam ruangan naik seketika, tetapi dia tidak bisa merasakan suhu yang menakutkan, malahan dia masih memiliki semacam kasih sayang pada bara api. "Kamu ikuti aku mulai sekarang." Harley Ye tersenyum dan membelai api sejati dengan ringan, merasa sangat bahagia. "Kakak, keluarlah untuk makan." "Iya." Harley Ye berbalik dan melompat dari tempat tidur setelah menyimpan api sejati. Bersambung.
Bab 3. Harley Ye yang kuat. Ketika dia berjalan keluar dari ruangan, Harley Ye melihat sekeliling. Itu adalah taman kecil dengan radius hanya 20 kaki. Ada pohon buah roh yang ditanam di tengah taman. Kecuali anak laki-laki bernama Winston Hu, ada seorang lelaki tua di taman. Mereka bertiga sedang duduk mengelilingi meja batu kecil dengan seekor burung besar berjongkok di samping yang memandang makanan di atas meja dengan penuh minat saat ini. Dalam dunia kultivator, burung ini disebut monster spiritual. Digunakan sebagai tunggangan kultivator. Setelah mengobrol, Harley Ye mengetahui bahwa lelaki tua yang menyelamatkannya tadi malam bernama Fendi Zhang. Dia telah dihapuskan kultivasinya dan diturunkan ke sini dari sekte karena suatu kesalahan, sehingga dia tinggal di kaki gunung spiritual sekte Heng Yue. Ayo, Lang, potongan ini untukmu. Winston Hu melemparkan sepotong daging asap ke dalam mangkuk burung raksasa. Sambil berkata dia tidak lupa menyentuh kepala burung raksasa itu dengan tangan kecilnya. Dilihat dari sikapnya, dia memperlakukan burung raksasa sebagai kerabat. Di sini, Fendi Zhang tersenyum lembut dan menatap Harley Ye. Anak muda, kamu juga seorang kultivator. Harley Ye yang sedang melahap makanannya dengan nikmat, setelah mendengar pertanyaan Fendi Zhang pun buru-buru meletakkan peralatan makan dan mengangguk sambil tersenyum. Lalu kamu dari perguruan mana? Senior, aku tidak punya sekte ataupun perguruan, hanya kultivator mandiri. Itu benar-benar disayangkan. Fendi Zhang menghela nafas pelan, kamu seharusnya mencari sekte kultivasi. Bagaimanapun, sekte memiliki sumber kultivasi yang kamu butuhkan, jadi tidak akan terjadi pada usia ini basis kultivasimu baru mencapai tingkat pertama dari alam Ningqi. Senior benar, Harley Ye tersenyum lagi, masih menyembunyikan masa lalunya. Tentu saja dia sudah bisa kultivasi lagi, dan dia pasti akan mencari sekte lagi. Yang Fendi Zhang katakan memang logis. Selain tidak aman menjadi kultivator mandiri, sumber daya kultivasi juga memang menjadi masalah, sedangkan masuk ke sekte berbeda. Setidaknya sekte bisa diandalkan, dan sumber daya kultivasi juga dijamin sampai batas tertentu. Melihat Harley Ye berpikir, Fendi Zhang tersenyum ramah, anak muda, apakah kamu tertarik untuk menjadi murid sekte Heng Yue? Tentu saja aku tertarik. Harley Ye buru-buru tersenyum. Dia juga memikirkan ini di dalam hatinya, sekte Heng Yue tidak lebih lemah dari sekte Zheng Yang, dan dia benar-benar tidak punya tempat untuk pergi saat ini. Berada di sekte Heng Yue, tempat ini seharusnya menjadi pilihan terbaiknya. Dapat dikatakan bahwa dia penuh energi saat ini. Dia adalah jenius di sekte Zheng Yang. Dia sangat percaya bahwa dengan bantuan api sejati di sekte Heng Yue, dalam waktu dekat dia pasti akan bersinar. Senior, ambang batas untuk sekte Heng Yue tidak rendah, kan? Harley Ye bertanya sambil menatap Fendi Zhang. Tidak apa-apa, aku akan menulis surat pengantar. Aku yakin kamu masih bisa menjadi murid magang. Surat pengantar. Mendengarkan dua kata ini, Harley Ye tidak bisa tidak menilai lelaki tua itu secara diam-diam, meskipun orang tua ini sudah menjadi pecundang yang tidak bisa berkultivasi, tapi dia tidak sesederhana itu. Bang! Pada saat ini, pintu taman spiritual kecil ditendang terbuka, dan kemudian seorang pria muda berpakaian putih masuk. Loh, sedang makan. Pemuda berbaju putih itu tersenyum mengejek. Teddy Zhang, apa yang kamu lakukan? Winston Hu segera berdiri dan menatap bocah berjubah putih itu dengan marah, dan wajah Fendi Zhang tiba-tiba menjadi suram, bahkan burung raksasa di samping terus-menerus bersuara, mengepakkannya sayapnya untuk melindungi Winston Hu di belakangnya. Harley Ye melirik Teddy Zhang dan melihat bahwa dia adalah murid sekte Heng Yue. Karena ada kata Heng Yue di jubahnya,
dan dia bisa melihat tingkat kultivasi Teddy Zhang secara sekilas, dan dia telah mencapai tingkat kedua alam Ningqi. Teddy Zhang mendengus dan menatap Fendi Zhang dengan galak. Tua bangka, cepat serahkan, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Aku tidak memiliki apa yang kamu inginkan. Menarik napas dalam-dalam, wajah Fendi Zhang menjadi pucat dalam sekejap. Diberi muka tidak dihargai. Dengan teriakan tiba-tiba, Teddy Zhang menendang meja dengan ganas seperti perampok yang menjilati darah di ujung pisau. Burung raksasa di samping telah mengepakkan sayapnya dan menyerang. Meskipun itu adalah monster spiritual tingkat rendah, dia memiliki kecerdasan spiritual yang lebih tinggi. Ekspresi di matanya penuh amarah bagaikan seorang manusia mencari kematian. Mata Teddy Zhang dingin, energi sejati bergejolak di antara telapak tangan dan jari-jarinya, yang langsung mengembun menjadi energi pisau, dan langsung meninggalkan luka berdarah pada burung itu. Burung besar itu memercikkan darah dan langsung jatuh ke tanah. Winston Hu bergegas mendekat. Burung besar itu menjerit lemah. Biarpun begitu, dia masih menggunakan sayap besar untuk melindungi Winston Hu di bawahnya. Kamu murid bajingan. Fendi Zhang menunjuk Teddy Zhang dengan jari gemetar. Fendi Zhang sangat marah hingga dia hampir jatuh ke tanah. Serahkan, atau jangan salahkan aku karena kejam. Teddy Zhang mendekat, tapi kata pedas belum terucap. Harley Ye di samping menghantam dengan rambut menutupi wajahnya. Plok. Suara tamparan itu renyah dan sangat nyaring. Teddy Zhang dipukuli, tetapi sebelum dia tidak bisa bereaksi, dia menemukan bahwa lengannya ditarik dengan keras oleh Harley Ye. Tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan, dan kemudian dia terpisah dari tanah. Dia diayunkan dan dilempar. Bang! Dengan ledakan keras, Teddy Zhang yang arogan dan mendominasi barusan pun dilempar ke tanah dengan keras oleh Harley Ye, dan tanah yang keras pun dihancurkan menjadi bentuk manusia. Seteguk darah menyembur keluar, dan Teddy Zhang dihancurkan oleh Harley Ye dan organ dalamnya tergeser. Dalam adegan ini, Fendi Zhang tercengang. Winston Hu di samping yang melihat Harley Ye yang begitu kuat pun tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk air liur. Teddy Zhang yang berada di alam Ningqi tingkat 2 langsung dirobohkan oleh Harley Ye dengan satu gerakan. Memang benar Harley Ye melakukan sergapan, tetapi kekuatannya juga sedikit menakutkan. Tapi, bagaimana mungkin mereka tahu bahwa tubuh Harley Ye memiliki lautan diafragma? Jika bertarung dengan energi sejati, dengan orang yang dasar kultivasinya sama-sama tingkat pertama alam Ningqi. Jumlah energi sejati dalam lautan diafragma Harley Ye adalah 3 dari lawan. Dengan demikian, dasar kultivasi Harley Ye berada di alam Ningqi tingkat pertama, tetapi itu sebanding dengan alam Ningqi tingkat ketiga. Orang bertindak tapi langit mengamati. Kumpulkan lebih banyak jasa kebajikan tersembunyi untuk diri sendiri. Setelah mengutuk, Teddy Zhang yang dipukuli hingga babak belur pun dilempar dari taman spiritual kecil oleh Harley Ye. Pada malam hari, Harley Ye mengirimkan energi sejati kepada Elang, yang akhirnya menyelamatkan nyawa Elang. Tetapi untuk waktu yang lama, monster burung raksasa yang setia ini akan sulit terbang di udara. Teman kecil, terima kasih banyak hari ini. Fendi Zhang duduk di tangga batu, terlihat jauh lebih tua, dan dijahati oleh muridnya sendiri. Itu sangat menyakitkan bagi dirinya yang merupakan pria tua yang baik hati. Senior, jangan bicara seperti ini hanya sekalian saja. Harley Ye tersenyum bebas. Mendengar Fendi Zhang menghela nafas dalam, matanya yang tua dan suram penuh dengan nostalgia, seolah-olah dia sedang memikirkan masa lalu yang menyedihkan. Aku adalah tetua dari sekte Han Yue, dan aku diturunkan ke taman spiritual kecil ini hanya karena aku membuat kesalahan besar.
dan Teddy Zhang adalah mantan murid aku. Semuanya salah aku tidak kompeten dalam mengajar. Guru hanya memimpin, dan latihan tergantung pada murid sendiri. Harley Ye menghibur, senior tidak harus menyalahkan diri sendiri, itu hanya temperamen dia sendiri. Dia hanya menginginkan mantra spiritual langit kakek. Winston Hu dengan marah berkata dari samping, tinju kecilnya mengepal erat. Dia telah merampok semua barang yang kakek kumpulkan selama ini, dan dia datang menggertak kami setiap hari. Mantra spiritual langit. Harley Ye tidak asing dengan namanya. Sekte Han Yue memiliki semacam jimat spiritual yang disebut mantra spiritual langit. Sekali ditempel pada seseorang, itu akan menyegel energi sejati orang itu dalam waktu singkat. Mantra semacam ini sudah terkenal di 3 sekte. Jimat semacam ini sangat berharga dan tidak pernah diturunkan ke orang luar. Harley Ye tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zhang akan memiliki jimat semacam ini. Teman kecil, aku sudah menulis surat rekomendasi. Kami pergi ke gunung untuk berlatih besok. Bakatmu tidak rendah, jangan terkubur. Ketika Harley Ye sedang berpikir, Fendi Zhang sudah menaruh sepucuk surat dan gulungan sekte ke tangan Harley Ye, dan gulungan sekte ini memperkenalkan tentang Heng Yue. Seringlah baca jika kamu tidak ada kesibukan. Terima kasih senior. Bersambung.